Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza dengan NIM 2016-230-134. Saya akan mendemokan revisi dari seminar isi saya. Sebelumnya, judul skripsi saya yaitu Sistem Deteksi Kepribadian Karyawan menggunakan metode fraud chaining dan naik bias berbasis website. Pada studi kasus PT Indonesia Battery Rental. Saya akan mendemokan revisi sidang isi saya kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah menjadi dosen penguji saya pada saat sidang isi kemarin. Ini ada catatan revisi sidang isi saya. Yang pertama dari Pak Adam, yang kedua dari Bu Eva, yang ketiga dari Pak Ji. Dan saya mulai dari Pak Adam dulu. Dari Pak Adam, revisi. Saya mendapatkan revisi validasi form input. Di mana validasi form input ini dari aplikasi saya. Saya langsung buka aplikasi saya. Daftar di bagian input sini. Input pendaftar maksud saya. Sebelum dibetulkan validasi dari setiap field input ini masih ada yang bisa kosong. Jadi bisa kosong tanpa ada warning, tanpa ada peringatan. Dan sekarang sudah saya betulkan untuk validasinya. Pertama, saya sudah tambahkan bintang merah di setiap label untuk inputnya. Ini menandakan harus diisi. Lalu jika ada field yang belum terisi, maka ada peringatan validasi. Contohnya seperti ini. Jika saya langsung klik daftar, ada peringatan data tidak boleh kosong atau belum valid. Begitupun username, password, email, nomor telepon, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, status juga, nama lengkap sampai alamat. Intinya saya sudah validasi. Lalu sebelumnya tanggal lahir ini masih muncul bulan sekarang, tahun sekarang, dan hari sekarang. Dan ini juga sudah saya perbaiki karena sistem daftar ini harus karyawan yang sudah 17 tahun usianya atau umurnya. Lalu saya validasi dengan maksimal tahun 2003. Kenapa 2003? Karena untuk kalau dihitung 2003 sampai tahun sekarang itu minimal 17 tahun. Maka dari itu saya tampilkan 2003. Lalu di nomor telepon sebelumnya juga panjang dari karakter atau nomor ini masih belum dibatasi. Dan sekarang saya sudah batasi dengan 12 angka. Begitupun juga ini. Misalkan kursor diarahkan ke field, maka muncul tooltip. Ini juga sudah saya tambahkan yang akan memberikan keterangan isian minimal 5 karakter, maksimal 100 karakter. Begitupun juga dengan username, password, alamat.
Mungkin untuk yang revisi validasi form input seperti itu. Yang kedua ada penulisan bab atau laporan diperbaiki, sumber referensi diperjelas, alur forward chaining sumber untuk pakarnya diperjelas, fitur untuk mengupdate knowledge base. Ini saya lanjut ke buka laporan saya. Di mana laporan saya ini saya sudah betulkan untuk penulisannya, mulai dari margin, terus penulisannya sampai nomor, terus referensinya. Lalu sumber referensi diperjelas. Contohnya di sini saya ada referensi untuk alur sistem forward chaining. Itu saya pakai menurut dari Rosnelli tahun 2012 halaman 14. Dan ini saya mengikuti panduan penulisan dari Unsada. Lalu fitur untuk mengupdate knowledge base. Sebelumnya sumber referensi yang diperjelas, alur forward chaining sumber untuk pakarnya diperjelas, tadi sudah saya satukan ya Pak, saya sudah jelaskan. Lalu saya lanjut ke fitur untuk mengupdate knowledge base, di mana fitur ini saya tambahkan pada bab 3. Di bab 3 ini saya tambahkan fitur update basis pengetahuan atau knowledge base. Itu dimana isinya fitur update yang akan ditambahkan oleh peneliti ke depannya pada sistem ini adalah penyediaan jasa konsultasi untuk karyawannya di PT Indonesia Baterai Rental. Mungkin seperti itu Pak, pembetulan revisi dari saya Pak. Selanjutnya revisi dari Bu Eva. Yang pertama ada rumusan masalah tidak sesuai dengan isi aplikasi. Saya langsung buka babnya, laporannya. Saya sudah benarkan juga ini Bu, saya sudah betulkan maksudnya. Rumusan masalahnya sebelumnya saya salah dan saya betulkan. Saya buat rumusan masalah ini berdasarkan latar belakang. Dan masalah dapat dirumuskan yaitu bagaimana website yang dapat memberikan hasil mengenai tes kepribadian seorang karyawan dengan menggunakan metode sistem pakar penerapan forward chaining dan naik bias yang akan ditampilkan berbasis web dengan dasar PHP dan MySQL. Lanjut yang kedua, revisi dari Bu Eva. Adakah perbandingan daripada kedua metode yang digunakan? Bagaimana melihat daripada keunggulan kedua metode yang digunakan? Jawaban ini saya masukkan ke dalam laporan saya pada bab 3. Pada bab 2, maaf. Maksud saya pada bab 2. Di sini saya sudah tambahkan perbandingan dan keunggulan metode forward chaining dan naik bias. Ini isinya menurut saya sendiri. Saya sudah jawab. Lanjut ke revisi yang ketiga dari Bu Eva. Perbaiki activity diagram. Saya akan membuka activity diagram saya. Yang pertama ada activity diagram HRD
yang dimana alurnya HRD login, lalu sistem HRD login dengan username dan password, lalu sistem memvalidasi database, dan database mengecek inputan dari si HRD, divalidasi, menemukan decision atau jika atau keputusan jika input username dan password dari si HRD benar, maka lanjut ke halaman beranda, masuk ke halaman beranda HRD. Jika salah inputan username dan password, kembali ke halaman login. Jika benar, ke beranda. Saya lanjutkan. Di HRD jika berhasil login, akan terdapat menu beranda HRD dan bisa mengelola tipe kepribadian, kelola pertanyaan atau fakta-fakta, kelola relasi, kelola aturan, atau kelola hasil tes. Di mana di kelola hasil tes ini saya juga membuat uji metode naive Bayes. Lalu kelola data latih, lalu HRD juga bisa mengakses kelola data latih, kelola data karyawan, logout, lalu selesai. Dan untuk activity diagram yang kedua adalah activity diagram user, di mana activity diagram user ini sedikit berbeda dengan HRD. Perbedaannya adalah user yang baru atau belum pernah membuat akun harus mendaftar dahulu untuk bisa mengakses. Dari daftar dari daftar dia mengisikan input dari field formnya, lalu divalidasi form inputnya. Jika inputan karyawan atau user itu tidak valid, maka kembali ke daftar, yaitu ke field yang tadi ada peringatannya atau kurang atau kosong. Dan jika valid, maka user atau karyawan diarahkan ke login. Nah, di login ini si karyawan atau user bisa langsung memasukkan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Username dan passwordnya, lalu username dan passwordnya divalidasi lagi dengan database, atau di sini menggunakan PHP. Nanti dari sini jika inputan karyawan atau user untuk username dan password jika benar, dan di sini juga ada decision. Saya lanjutkan, jika benar dia langsung masuk ke beranda, dan jika inputan username dan passwordnya salah, kembali ke login, ke halaman login. Lalu kalau misalkan jika benar di beranda user, jika benar user atau karyawan masuk ke beranda user, lalu melakukan tes kepribadian, menjawab pertanyaan tes, melihat hasil tes, logout, dan selesai. Mungkin itu revisi saya, Bu, yang sudah saya betulkan. Dan saya lanjut ke revisi yang ketiga, yaitu revisi dari Pak Haji. Di mana revisi dari Pak Haji ini adalah hasil dari output naive Bayes dikelompokkan atau dibuat grup sesuai kebutuhan HRD. Saya sudah buatkan grouping atau kelompokan
untuk mencari karyawan sesuai dengan tipe dan bidang pekerjaannya. Saya lanjut ke aplikasi, saya login sistem dari HRD untuk melihat hasil. Langsung ke hasil tes. Saya sudah buat grouping bidang pekerjaan. Kenapa ini masih kosong? Karena belum ada action button dari uji naik bias. Ini bekerja karena action dari naik biasnya. Jika tabel ini dimaksudkan hasil tes dari si power chaining yang nanti akan diuji naik bias. Nanti ada perbandingan dari hasil power chaining dan hasil naik bias, lalu tambahkan grouping untuk bidang pekerjaannya karyawan, dan akan yang mempermudah HRD untuk melihat. Saya langsung uji coba naik biasnya untuk uji akurasinya. Di sini untuk menghitung, karena ada 9 data karyawan, jadi lumayan banyak. Saya langsung percepat saja ke hasil. Di sini hasil dari perbandingan power chaining dan naik bias, di mana tipe asli ini didapatkan dari power chaining dan tipe asli ini didapatkan dari perhitungan naik bias. Jika tipe asli dan tipe hasilnya sama, maka benar, nilainya benar. Jika tipe asli dan tipe hasilnya berbeda, maka salah. Lanjut ke grouping bidang pekerjaan. Sini jumlah data karyawannya 9 yang diuji. Di sini sudah di grouping untuk tipe kepribadiannya dan pekerjaannya. Tadi kan kosong karena tadi udah diklik uji naik bias, sudah terhitung, maka muncul hasilnya. Jadi tiap karyawannya. Ini bertujuan untuk HRD lebih gampang untuk melihat karyawannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya demokan untuk revisi seminar isi saya dari Bapak dan Ibu sebelumnya. Terima kasih juga atas masukannya untuk skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan atau ada kata-kata yang tidak berkenan. Maaf juga kalau gugup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.